Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Alia Rahma. Pada modul kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai dynamic routing. Jadi, apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Nah, jadi itu dia ya teman-teman pengertian mengenai dynamic routing. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis berdasarkan area atau lingkup. Yang pertama yaitu ada IGP atau Interior Gateway Protocol, yaitu untuk routing di dalam satu organisasi atau AS atau yang biasa disebut dengan Autonomous System. Lalu yaitu ada RIP, EIGRP, OSPF, dan IS-IS. Yang ketiga yaitu ada AGP atau Exterior Gateway Protocol, yaitu untuk routing antar organisasi atau antar AS. Yang terakhir yaitu ada BGP atau Border Gateway Protocol. Selanjutnya kita akan masuk pada dynamic berdasarkan cara kerja, yang dimana yaitu ada distance vector, yaitu router mengandalkan informasi dari tetangga atau neighbor untuk menentukan rute terbaik. Lalu di sini ada RIP dan IGRP. Link state yaitu router membangun peta jaringan sendiri atau database topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra. Lalu di sini ada OSPF dan IS-IS, yaitu ada hybrid, yang dimana kombinasi distance vector dan link state. Dan yang terakhir yaitu ada EIGRP. Selanjutnya yaitu ada komponen dasar dalam dynamic routing. Yang pertama yaitu ada neighbor, yaitu router lain yang saling bertukar informasi routing. Lalu yang kedua yaitu ada metrik atau nilai untuk menentukan jalur terbaik, yaitu bisa berupa hop count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada routing table, yaitu tabel berisi daftar jaringan tujuan dan jalur menuju ke sana. Lalu yang terakhir yaitu ada algoritma, yang dimana proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contohnya yaitu ada Dijkstra dan Bellman-Ford. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada teori yang pertama, yaitu mengenai EIGRP. Nah, EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. Nah, EIGRP ini juga digunakan untuk menentukan jalur terbaik atau best path dalam suatu jaringan autonomous system secara otomatis. EIGRP ini adalah pengembangan dari IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Lalu, termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menggabungkan keunggulan distance vector dan link state. Selanjutnya yaitu ada cara kerja EIGRP. EIGRP bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASN. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, ada neighbor discovery. Yang kedua yaitu ada router EIGRP saling mengenali atau membangun adjacency dengan router tetangga melalui pesan hello. Lalu yang ketiga yaitu ada topology exchange. Yang keempat yaitu ada setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi atau berisi semua rute yang diketahui. Yang kelima yaitu ada route calculation. Yang keenam yaitu ada EIGRP menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm untuk memilih rute terbaik tanpa loop. Yang ketujuh yaitu ada routing table update. Dan yang kedelapan yaitu ada jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan, tapi bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke router tetangga membuat EIGRP efisien. Nah, lalu di sini juga ada metode EIGRP.
Yang pertama yaitu ada hello, yaitu untuk menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. Lalu yang kedua yaitu ada update, yaitu untuk mengirim informasi rute baru atau perubahan. Lalu yang ketiga yaitu ada query, yaitu untuk menanyakan rute ke router tetangga. Dan yang keempat yaitu ada reply, yaitu untuk menjawab query dengan rute yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu ada ACK, yaitu untuk mengonfirmasi penerimaan pesan update. Nah, jadi itu dia teori-teori dari dynamic routing dan EIGRP. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan teori EIGRP ini pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan satu topologi yang dimana terdiri dari 2 PC dan 2 router. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan yaitu IP Nest Hub, default gateway dan IP address-nya. Nah, pertama-tama kita akan masuk pada PC, ke desktop, IP configuration. Di sini kita akan masukkan IP address-nya yaitu 100.100.100.2. Kita ubah subnet mask-nya menjadi 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya yaitu 100.100.100.1. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Ke desktop, IP configuration, yaitu IP address-nya adalah 120.120.120.2. Lalu subnet mask-nya kita ubah juga menjadi 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 120.120.120.1. Nah, sudah. Sebelum kita masuk pada konfigurasi EIGRP, kita akan coba konfigurasi atau kita akan coba nyalakan terlebih dahulu port yang mengarah ke PC dan port yang mengarah ke router. Dengan cara yaitu kita masuk pada router yang pertama, CLI no enable configuration terminal. Di sini kita masukkan interface. Nah, di sini kita akan coba nyalakan port yang mengarah ke PC terlebih dahulu ya teman-teman, yaitu GIG 0/0. Jadi di sini kita tulis interface GIG 0/0, no shutdown. IP address-nya adalah 100.100.100.1. Jangan lupa subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu selanjutnya kita akan masukkan interface GIG 0/1. Yang ini ya teman-teman. Nah, yaitu no shutdown. Lalu IP address-nya 11.11.11.1. Subnet mask-nya jangan lupa yaitu 255.255.255.252. Oke. Selanjutnya kita akan coba lakukan pada router yang kedua. No enable configuration terminal interface GIG 0/1 ya teman-teman. GIG 0/1, no shutdown. Lalu IP address-nya adalah 120.120.120.1, 255.255.255.0. Lalu interface GIG 0/0, no shutdown. Lalu IP address 11.11.11.2 yaitu 255.255.255.252. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk saja pada konfigurasi dari EIGRP. Kita masuk pada router yang pertama.
Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan router. Jangan lupa menggunakan tanda tanya. Nah, di sini ada 4 mode ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada BGP, yang kedua yaitu ada EIGRP, yang ketiga ada OSPF, dan yang terakhir yaitu ada RIP. Nah, di sini kita akan coba yang EIGRP terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita ketik EIGRP, jangan lupa menggunakan tanda tanya juga. Nah, di EIGRP ini yaitu ada Autonomous System Number, yang dimana dimulai dari angka 1 sampai 65.535. Nah, di sini kita akan coba menggunakan number yang satu aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya network yaitu 100.100.1.0. Oke, sudah. Kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua, yaitu kita exit terlebih dahulu. Di sini kita langsung ketik saja router EIGRP. Nah, untuk autonomousnya, autonomous di EIGRP itu harus sama ya teman-teman. Kalau tadi kita menggunakan pada router pertama kita menggunakan yaitu AS-nya adalah 1, maka di router kedua juga yaitu autonomous sistemnya harus 1, yaitu kita ketik 1. Di sini networknya adalah 11.11.11.0. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada new adjacency, yang dimana EIGRP ini sudah membentuk ya teman-teman. Oke, di sini kita masukkan networknya yaitu 120.120.120.0. Oke, setelah seperti itu kita akan cek dengan menggunakan perintah do show IP route. Nah, bisa dilihat di sini ada D ya teman-teman, yang dimana D ini adalah EIGRP. Nah, D yaitu 100.100.100.0 yaitu via 11.11.11.1. Selanjutnya kita akan cek IP neighbornya dengan menggunakan perintah do show IP EIGRP neighbor. Nah, bisa dilihat di sini ada 11.11.11.1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1, apakah sudah berhasil atau belum. Yaitu kita masuk pada PC 0 ke command prompt, yaitu kita ketik ping yaitu 120.120.120.2. Kita akan tunggu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini TTL yang tandanya berarti itu sudah berhasil. Kita akan coba kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Sudah successful. Lalu dari PC 1 ke PC 0 sudah successful juga. Nah, jadi itu dia pengimplementasian atau pengkonfigurasian dari EIGRP. Selanjutnya kita akan masuk pada teori yang kedua, yaitu mengenai OSPF dan beserta pengimplementasiannya juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas teori OSPF. OSPF atau Open Shortest Path adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan berdasarkan biaya atau cost terkecil. Nah, OSPF ini juga termasuk dalam jenis IGP atau Interior Gateway Protocol dan Link State Protocol. Artinya, setiap router OSPF akan mengetahui topologi seluruh jaringan dalam areanya, lalu menghitung rute terbaik berdasarkan algoritma Dijkstra atau SVF, yaitu Shortest Path First. Selanjutnya yaitu ada tipe protokol link state,
Lalu yang kedua yaitu ada algoritma Dijkstra atau SVF algorithm. Yang ketiga yaitu ada routing metric yaitu cost berdasarkan bandwidth. Yang keempat yaitu ada open standard, yaitu tidak hanya untuk router Cisco. Yang kelima yaitu ada konvergensi cepat, yaitu cepat mendeteksi perubahan jaringan. Yang keenam yaitu ada VLSM dan CIDR, support untuk mendukung subnet mask variabel. Dan yang terakhir yaitu ada autentikasi, yaitu dapat menggunakan password untuk keamanan. Selanjutnya yaitu area dalam OSVF. OSVF menggunakan konsep area untuk mengelola jaringan besar agar efisien. Nah, yang pertama yaitu ada area 0, yang dimana yaitu adalah backbone area. Area utama, semua area lain harus terhubung ke sini. Dan yang kedua yaitu ada area lain atau non-backbone, yaitu area tambahan untuk membagi topologi. Yaitu ada neighbor discovery, yaitu router membentuk hubungan atau adjacency menggunakan paket hello. Lalu yang kedua yaitu ada database exchange, yaitu bertukar informasi link state atau LSA. Yang ketiga yaitu ada SVF calculation, yaitu untuk menghitung jalur terbaik. Dan yang terakhir yaitu ada routing table update, yaitu untuk menambahkan rute terbaik ke tabel routing. Oke, selanjutnya yaitu ada hello, yang dimana untuk mendeteksi dan menjaga tetangga atau neighbor. Yang kedua yaitu ada DBD atau database description, yaitu deskripsi singkat LSDB. Yang ketiga yaitu ada LSR, yaitu link state request, yaitu untuk meminta informasi LSA tertentu. Yang keempat yaitu ada LSU, yaitu link state update, yaitu untuk mengirimkan LSA baru. Dan yang terakhir yaitu ada LSACK, yaitu acknowledgement, yaitu berfungsi untuk konfirmasi penerimaan LSA. Oke, jadi itu dia teori dari OSVF. Selanjutnya kita akan konfigurasikan teori OSVF ini pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan satu topologi yang dimana terdiri dari 2 PC dan 2 router. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan IP NAS hub, default gateway, dan IP address-nya. Pertama-tama kita akan masuk pada PC, desktop, IP configuration, dan di sini kita akan masukkan IP address-nya, yaitu 100.100.100.2. Kita ubah subnet mask-nya menjadi 255.255.255.0. Lalu di sini juga kita akan masukkan default gateway-nya, yaitu 100.100.100.1. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Desktop IP configuration, yaitu 120.120.120.2. Kita ubah juga subnet mask-nya menjadi 255.255.0. Lalu 120.120.120.1. Oke, sudah. Nah, sebelum kita masuk pada konfigurasi dari OSVF, kita akan coba nyalakan terlebih dahulu port yang mengarah ke PC dan port yang mengarah ke router ya teman-teman. Kita masuk pada router pertama, yaitu kita ketik no, enable configuration terminal, interface GIG 0/. Kita akan coba konfigurasi dari yang mengarah ke PC terlebih dahulu ya, yaitu GIG 0/0. No shutdown, yaitu IP address-nya adalah 100.100.100.1. Jangan lupa subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Lalu interface GIG 0/1. No shutdown, yaitu IP address-nya adalah 11.11.11.1, yaitu 255.255.255.252. Oke, sudah. Kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua.
No. Enable configuration terminal interface KIG 0 slash KIG 0 slash yang ini ya teman-teman, 0/1 no shutdown. IP address-nya adalah 120.120.1 255 255 lalu interface KIG 0/0 no shutdown. IP address-nya adalah 11.11.11.2 itu 255.255.255.52. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita akan langsung masuk saja pada konfigurasi dari OSVF, yaitu kita masuk ke router yang pertama. Kita exit. Nah, di sini kita langsung masuk saja pada router OSVF. Jangan lupa tanda tanya. Nah, di OSVF ini berbeda ya teman-teman dengan EIGRP. Kenapa? Karena OSVF ini menggunakan proses ID, sedangkan EIGRP itu menggunakan autonomous system ya teman-teman. Namun nomornya itu sama, dimulai dari nomor 1 sampai 65.535. Di sini saya akan menggunakan nomor 10. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 11.11.11.0. Nah, di OSVF ini ada perhitungan subnet mask ya teman-teman. Contohnya adalah di sini saya ada 255.255.255.25 yaitu ada 255.255.255.255. Nah, cara perhitungannya itu bagaimana? Kita tinggal kurangkan saja ya teman-teman. Contohnya yaitu 255 dikurang 255 yaitu menjadi 0. Lalu 255 dikurang 255 itu menjadi 0. Lalu 255 dikurang 255 itu menjadi 0. Dan 255 dikurang 252 itu menjadi 3. Nah, jadi pada intinya adalah 255 itu menjadi 0 dan 0 menjadi 255. Oke, di sini berarti 0.0.0.3. 3. Oke, kita ketik ulang yaitu network 11.11.11.0 yaitu 0.0.0.3 area 0. Oke, network yang kedua yaitu 100.100.100.0. berarti subnet mask-nya adalah, kita cek terlebih dahulu, 255.255.255.0. berarti kebalikannya ya teman-teman, yaitu 0.0.0.255 area 0. Oke, sudah. Kita akan lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Di sini kita masukkan router OSVF 12. Kenapa 12? Karena di OSVF ini boleh berbeda ya teman-teman. Jadi saya akan masukkan angka 12 saja. Yaitu networknya adalah 11.11.11.0 0.0.0.3 area 0. Lalu network yang kedua yaitu 120.120.120.0 yaitu 0.0.0.255 area 0. Oke, sudah. Nah, bisa dilihat ini ada tulisan loading down, berarti sudah beres ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cek menggunakan usual IP route. Oke, di sini ada O, yang dimana O ini adalah OSVF ya teman-teman.
Nah, OSVF-nya tuh ada 100.100.100.0 via 11.11.11.1. Oke, selanjutnya kita akan coba kirim surat ya dari PC 0 ke PC 1. Pertama-tama pasti file ya teman-teman. Kita akan coba refresh. Nah, sudah successful. Kita akan coba kirim dari PC 1 ke PC 0. Nah, itu juga sudah successful. Itu dia konfigurasi dari OSVF. Selanjutnya kita akan masuk pada teori yang ketiga atau teori terakhir, yaitu mengenai BGP beserta konfigurasinya. Oke teman-teman, di sini kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai BGP. BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar jaringan besar atau antar autonomous system. Nah, BGP ini juga termasuk dalam jenis AGP atau Exterior Gateway Protocol. BGP ini digunakan untuk menghubungkan jaringan antar perusahaan, ISP, atau antar negara di internet. Selanjutnya yaitu ada BGP ini juga bisa menentukan rute terbaik antar AS, lalu memastikan stabilitas dan efisiensi routing di internet global, lalu mengontrol jalur keluar dan masuk traffic antar ISP, dan terakhir yaitu dapat mendukung kebijakan routing atau routing policy berdasarkan aturan bisnis, bukan sekedar jarak. Oke, selanjutnya yang pertama ada eBGP atau External BGP, yang dimana yaitu antar AS yang berbeda, dan yang kedua yaitu ada iBGP, yaitu atau Internet BGP, yaitu antar router dalam AS yang sama. Oke, itu dia teori mengenai BGP. Selanjutnya kita akan konfigurasikan teori BGP ini pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan satu topologi yang dimana terdiri dari 2 PC dan 2 router. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan yaitu IP NAS hub, default gateway, dan IP address-nya. Nah, karena di BGP ini kita harus menambahkan autonomous system, maka autonomous system pada router pertama itu adalah 22, dan autonomous system pada router kedua yaitu menggunakan autonomous 23. Oke, pertama-tama kita masuk pada PC, ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya terlebih dahulu, yaitu 100.100.100.2. Kita ubah subnet mask-nya menjadi 255.255.0. Lalu default gateway-nya yaitu 100.100.100.1. Kita lakukan hal yang sama pada PC yang kedua, yaitu 120.120.120.2, yaitu 255.255.0. Dan yang terakhir default gateway-nya yaitu 120.120.120.1. Oke, sudah. Seperti biasa, kita akan nyalakan terlebih dahulu port yang mengarah ke PC dan port yang mengarah ke router. Kita masuk pada router pertama, CLI no enable configuration terminal interface GIG 0/0 ya teman-teman, yaitu no shutdown. IP address-nya adalah 100.100.100.2. Oh, 1 ya teman-teman, yaitu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu selanjutnya interface GIG 0/1. No shutdown, yaitu IP address-nya adalah 11.11.1.255.255.0. Oke, sudah. Lakukan hal yang sama pada router yang kedua.
No. Enable configuration terminal interface GIG 0/1. Yang ini ya teman-teman. No shutdown. IP address-nya adalah 120.120.1.1.255.255.255.0. Selanjutnya interface GIG 0/0, yaitu no shutdown. IP address-nya adalah 11.11.11.2.255.255.255.252. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja pada konfigurasi BGP. Kita masuk pada router pertama. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan perintah router BGP, jangan lupa pakai tanda tanya. Nah, di BGP ini sama ya teman-teman, menggunakan autonomous system. Nah, karena di autonomous systemnya sudah ditentukan yaitu 22, maka kita masukkan nomor 22. Nah, sebelum kita masuk ke network, kita harus menggunakan perintah neighbor 11.11.11.2. Kenapa 11.11.2? Karena neighbor yang kita gunakan yaitu neighbor tetangga. Nah, yang ini ya teman-teman, yang ada pada router kedua. Lalu kita ketik remote AS karena kita akan meremote yang tetangga yang ini ya teman-teman, yaitu autonomous systemnya 23. Nah, oke, sekarang kita masukkan networknya, yaitu 11.11.11.0. Lalu kita masukkan MAC-nya. Nah, di BGP ini kita harus menggunakan MAC ya teman-teman, berbeda dengan EIGRP dan OSPF. Yaitu kita MAC-nya adalah 255.255.255.0. Lalu networknya yaitu 100.100.100.0. MAC-nya adalah 255.255.255.0. Oke, sudah, kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Exit. Di sini router BGP 23. Lalu neighbornya adalah 11.11.11.1 yang ada pada router tetangga ya teman-teman, yang ini. Lalu remote AS-nya adalah 22. Oke, sudah. Networknya yaitu 11.11.11.0. Oke, maaf ya teman-teman, ada kesalahan. Jadi kita ketik ulang saja, yaitu network 11.11.11.0. MAC-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu network yang keduanya adalah 120.120.120.0. MAC-nya adalah 255.255.255.0. Kita akan cek dengan menggunakan perintah do show IP route. Nah, bisa dilihat di sini ada kode B ya teman-teman, yang dimana B ini adalah BGP. BGP-nya yaitu ada 100.100.100 via 11.11.11.1. Oke, kita akan coba kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Failed ya teman-teman, kita refresh. Nah, sudah successful. Lalu kita akan coba dari PC 1 ke PC 0. Nah, sudah successful juga. Nah, jadi itu dia penjelasan dari saya mengenai dynamic routing, yang dimana terdiri dari materi EIGRP, OSPF, dan BGP beserta konfigurasiannya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.